Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 8? Kita ketemu kembali dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis, infak dan sedekah dalam surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Silahkan buka buku materinya, dengarkan baik-baik penjelasan ibu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membacakan surah Al-Baqarah beserta artinya. Silahkan dibuka bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku mimma razaqnakum, infakkan sebagian dari rezeki, min qablu ayyati yaum, yang telah kuberikan kepadamu sebelum datang hari, la bai'a fih, ketika tidak ada jual beli, wala khullata wala syafa'ah, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat, wal kafiruna humudz zalimun, orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ibu ulang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku mimma razaqnakum, infakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu, ayyati yaum, sebelum min qabla ayyati yaum, sebelum datang hari, la bai'a fi, ketika tidak ada jual beli, wala khullata wala safa'ah, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat, wal kafiruna hum zalimun, orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Makna yang terkandung di dalam ayat 254 surah Al-Baqarah adalah ini memanggil bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang mengerjakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Bukan ya ayyuhan nas, bukan untuk semua manusia, namun ini adalah pilihan bagi orang-orang yang beriman. Untuk anfiku mimma razaqnahum, menafkahkan atau meninfakkan sebagian rezeki yang telah dia diberikan Allah kepadanya, misalnya dengan zakat, dengan sedekah, dengan berbagi. Ayyati yaum min qabla ayyati yaum, sebelum datang hari, artinya sebelum datang hari kiamat, marilah kita banyak-banyak bersedekah. Sebelum datang hari kiamat, marilah kita banyak-banyak berinfak ke jalan yang benar. Sebelum datang hari kiamat, ketika Allah masih berikan rezeki kepada kita berlebihan, manfaatkan untuk orang lain agar mereka bisa menikmati sebagian yang kita miliki. Ketika kita dalam keadaan kesempitan, kita tidak dalam waktu sempit, maka kita tidak akan bisa berbagi. Tidak dapat menebus dirinya dengan harta apapun, karena harta yang kita miliki ketika kita tidak akan bawa mati dan tidak akan bisa untuk menyelamatkan diri kita. Selagi kita masih bisa manfaatkan bersedekah, berinfak, atau mungkin berbagi, silahkan manfaatkan kesempatan tersebut. Dosa yang tidak akan diampuni adalah dosa orang-orang kafir dan yang menyekutukan Allah. Wal kafiruna hum zalimun. Dosa yang tidak akan diampuni adalah dosa orang kafir atau yang menyekutukan Allah. Nah, jadi anak-anak, ketika kita masih muda, manfaatkan untuk menuntut ilmu, manfaatkan untuk beribadah sebelum kita datang tua. Mumpung kita masih hidup sebelum datang kita mati. Ketika kita masih diberi waktu luang sebelum datang waktu sempit. Selanjutnya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kama sali habati ambata sab'a sanabila, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulati mi'ata habbah, pada tiap tangkai
itu ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 adalah menjelaskan kepada kita bagaimana keutamaan orang yang berinfak. Kalau di dalam surah Al-Baqarah ayat 252 itu 54 memerintahkan kepada kita untuk menginfakkan sebagian harta yang kita miliki sebelum terlambat, sebelum datang hari kiamat. Ketika kita tidak ada jual beli, ketika kita tidak ada persahabatan lagi, ketika kita usia sudah berakhir, maka semuanya sudah terlambat. Manfaatkan waktu untuk beribadah, beramal, dan bersedekah. Apa pahala orang yang beramal dan bersedekah? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 dijelaskan bahwa untuk menginfakkan hartanya, keutamaan berinfak. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas dan mengharapkan ridhonya dari Allah, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Yaitu Allah akan berikan pahalanya bagi orang-orang yang mau memanfaatkan atau meninfakkan hartanya. Di dalam ayat tersebut dijelaskan juga pahalanya berlipat ganda 10 sampai 700 kali lipat. Artinya akan dibalas kebaikan oleh Allah. Kama salih habata ambatat sab'a sanabila, akan diberikan 7 kali lipat. Fi kulli sumbulati mi'atan habba, pada setiap tangkai ada 100 biji. Istilahnya setiap pohon ada 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 buahnya. Jadi satu kebaikan dibalas menjadi 700 kali lipat. Siapa yang diberikan pahala tersebut? Wallahu yudha'ifu liman yasha, yaitu orang-orang yang Allah kehendaki, orang yang ikhlas beramal. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas serta maha mengetahui. Di dalam ayat tersebut jelas bahwa pahala bagi orang-orang yang berinfak, bersedekah, berbagi akan diberikan kebaikan 700 kali lipat. Demikian anak-anak ibu yang ibu banggakan, silahkan baca berulang-ulang materi ibu sehingga kalian pahami dan kalian terapkan nantinya dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kalian telah mendapatkan rezeki yang lebih. Terima kasih, pertemuan kali ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.